Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada ayat surat Al-Baqarah ayat 174, 75 dan 76 insyaallah. Alhamdulillah kemarin sudah kita kaji terkait ayat yang menjelaskan tentang makanan halal dan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati dengan makanan, karena makanan ini akan bisa mempengaruhi ibadah kita. Ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita makanan yang haram, maka sebagaimana ya pembahasan kemarin akan sangat mempengaruhi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, tapi dia makan dan minum yang masuk ke dalam tubuhnya itu makanan haram. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana orang seperti ini, apakah diterima? Nah, di sini artinya kita betul-betul berusaha menghindari makanan-makanan yang haram, sehingga Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi perintahnya adalah kita disuruh untuk memakan makanan yang thayyib, ya. Kalau thayyib itu sudah pasti halal. Kalau halal belum tentu thayyib, ya. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 174, 175 dan 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim.
Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallah, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah minal kitab, dari Alkitab. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan mereka memperjualbelikan dengan harga yang sangat murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka memakan di dalam perutnya itu tidak lain adalah illan nar, yaitu api neraka. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaji terlebih dahulu ayat yang 174 ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ayat ini kita tidak akan bisa memahami ya, kecuali kita mengetahui ayat ini diperuntukkan untuk siapa. Oleh karena itu di dalam tafsir disebutkan ya, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan di dalam tafsir yang lainnya disebutkan bahwa ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, yakni al-Yahud alladzina katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim allati biaidihim, bahwa mereka menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Alkitab. Kitab orang Yahudi, apa namanya Pak? Kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada penjelasan tentang sifat-sifat Muhammad. Sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mimma tashhadu lahu birrisalah wan nubuwah. Dan sangat jelas di dalam kitab mereka itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang mendapatkan risalah, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakatamu dzalika, dan orang-orang Yahudi mereka menyembunyikan itu. Tentu sesuatu yang disembunyikan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin nggak ada tujuannya, Pak. Ya. Kita misalnya menyembunyikan sesuatu, berarti tujuannya apa? Supaya tidak diketahui orang lain, ya. Misalnya kita menyembunyikan barang gitu ya, dari anak kita atau dari keluarga kita. Tujuannya apa? Supaya tidak diketahui, atau menyembunyikan sesuatu dari teman kita. Nah, ini.
Begitu juga di dalam ayat ini disebutkan orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Yaitu tentang apa? Tentang sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa yang akan datang menjadi nabi, penutup para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ciri-cirinya jelas, ya. Dulu pernah kita sampaikan, ya. Bahkan ketika Rasulullah usia 12 tahun berangkat dengan pamannya Abu Thalib ke Syam, ada seorang pendeta Yahudi yang berusaha untuk menemukan anak ini. Ya. Jangan-jangan ada dari rombongan Mekah seorang anak. Coba dilihat, mungkin ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Ya, ada tanda lahir, ya. Itu ada di dalam kitab mereka. Kemudian dalam perjalanan selalu dinaungi oleh awan. Jadi sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat Nabi Muhammad, ya, bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ya, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Namanya jelas, namanya Ahmad. Namanya pun dicantumkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Tetapi di dalam ayat ini kita mengkaji bahwa mereka orang-orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab. Jadi mereka tidak terima. Mereka ada maksud kenapa disembunyikan. Maka di dalam tafsirnya disebutkan fakatamu dzalika li'alla tadhhabu riyasatihim. Jadi kenapa disembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab itu? Yaitu mereka khawatir kepemimpinan yang selama ini ada di kalangan orang Yahudi itu hilang. Orang-orang yang selama ini mengikuti orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, ya, tokoh-tokoh mereka yang dihormati. Bahkan di dalam tafsir disebutkan bahwa mereka orang-orang Yahudi ini memiliki pengikut yang sangat banyak dan pengikutnya ini selalu memberikan hadiah. Ya. Jadi kalau sekarang itu ya amplopan gitu ya. Setiap sowan, ya, silaturahmi, amplop, ya. Lah kalau misalnya pengikutnya ada 500, ya, amplop 1 juta misalnya, ya lumayan. Jadi mereka ini terbiasa menerima hadiah dari pengikutnya. Nah, mereka menyembunyikan kebenaran ini, kebenaran yang akan terjadi bahwa nanti akan muncul seorang nabi dari bangsa Arab yang menggantikan kedudukan mereka. Yang menggantikan kedudukan Bani Israel. Karena dulu pernah kita kaji, ya, para nabi ini hampir semuanya dari kalangan Bani Israel, ya. Dari bapak yang sama, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki 2 putra, yaitu Ishak dan Ismail. Dari Nabi Ishak ini lahirlah seorang nabi, ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, ya, dari keturunan yang lain, ya, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua kalangan dari Bani Israel. Nah, Bani Israel ini itu muncul nama Bani Israel itu dari anaknya Nabi Yakub, ya,
ada Yahudi ya, dan Bani Israel itu adalah kalimat atau bahasa Ibrani yang artinya kaum yang mulia ya. Bani Israel itu. Semua nabi ini dari kalangan Bani Israel. Nah, yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Itu pun Nabi Isa alaihissalam sama seperti nabi-nabi yang lain. Bani Israel ini mengejar-ngejar para nabi dan apa? Mereka akan membunuh utusan Allah ini. Nah, yang terakhir Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ke langit pada usia berapa? 30 tahun. Dan nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ya, pada usia 30 tahun sampai usia 40 tahun. Nah, bersamaan dengan turunnya Nabi Isa, maka ada apa? Nabi Isa bertugas membunuh Dajjal. Nah, itu akhir zaman. Setelah Nabi Isa alaihissalam, maka di dalam kitabnya mereka Bani Israel itu disebutkan akan muncul seorang nabi yang sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab itu. Tapi para pendeta ini menyembunyikan. Tidak ada nabi ya. Karena apa? Mereka tahu yang akan muncul nabi yang terakhir yang berikutnya itu dari kalangan bangsa Arab. Dari keturunan garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mereka tidak terima. Mereka menyembunyikan kebenaran itu. Nah, dari sinilah wa ma kanu ya'khudunahu minal Arab minal hidayah ala ta'zimihim wa abaihim. Kebiasaan orang-orang Yahudi ini menerima dari bangsa Arab itu hadiah terus-menerus. Nah, kalau nanti nabi yang datang ini dari bangsa Arab, mereka khawatir nanti tidak dapat hadiah lagi. Nanti tidak dapat amplopan lagi. Ya. Nanti kepemimpinan ini berarti beralih ke bangsa Arab. Mereka khawatir. Sehingga apa? Sehingga mereka menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab. Tidak mau mengakui. Nah, inilah hari ini terjadi seperti itu. Islam yang benar pun hari ini sudah disembunyikan. Mereka menyembunyikan itu berarti ada maksud dan tujuan. Kalau maksud dan tujuannya orang Yahudi itu apa? Mereka khawatir tidak menguasai lagi, tidak memiliki kekuasaan, tidak mendapatkan hadiah. Artinya apa? Tidak mendapatkan dunia. Begitu juga ketika ayat ini ya, ini kita sudah mengetahui ayat ini turun menjelaskan tentang kondisi Yahudi yang menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab. Maka kalau kita belajar ya di dalam ilmu Al-Qur'an itu ya, kita mengambil apa? Ya. Al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Kaidah di dalam ilmu Al-Qur'an itu apa? Kita mengambil pelajaran, mengambil ibrahnya itu adalah bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz. Jadi Al-Qur'an ini seluruhnya adalah berkaitan dengan kondisi kita hari ini. Al-Quran ini diturunkan kepada umat ini, kepada umat Muhammad SAW, menceritakan keadaan. Wah, itu kan untuk orang Yahudi, Ustaz. Ini asbabun nuzulnya. Kaitan ayat ini pada saat itu ada orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran di dalam kitab. Nah, ini la bi khususis sabab. Kita tidak mengambil kekhususan sebab turunnya ayat ini. Tapi kaidahnya adalah kita mengambil pada keumuman lafaz. Lafaznya apa?
Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ada orang-orang itu yang mereka menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari Alkitab. Jadi orang yang sudah memiliki Alkitab, ya, kalau umat Islam berarti kitabnya apa? Al-Quran. Berarti ada orang-orang itu yang mereka menyembunyikan kebenaran dalam Al-Quran. Kenapa dia menyembunyikan kebenaran dalam Al-Quran? Ada sebabnya. Bisa jadi takut dipecat, ya. Bisa jadi takut nggak dapat uang. Kalau nanti berhukum dengan hukum Al-Quran, nanti ya kayak ketinggalan zaman, ya, nggak modern. Ya. Apalagi sekarang ada jaringan Islam liberal yang sangat berani sekali mereka menjelaskan, ya, atau menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dibuat seakan-akan, ya, seakan-akan apa? Seakan-akan tidak cocok dengan kondisi zaman hari ini. Jadi Al-Quran itu diotak-atik, ya. Ada bahasa Jawa itu otak-atik gathuk, ya. Otak-atik gathuk, padahal gak matuk, ya. Ya, tidak sesuai. Masalah jilbab, ya, masalah pernikahan, masalah, ya, banyak masalah-masalah syariat itu yang bagi mereka itu tidak cocok, tidak sesuai dengan modernisasi. Maka ada apa namanya? Ada gerakan moderasi. Yang mereka tujuannya adalah menganggap bahwa semua agama itu sama. Semua agama sama, ya. Nanti semua agama itu muaranya sama, kebaikan, dan semua agama itu nanti akan masuk surga. Terus yang masuk neraka siapa, Pak? Kan ada surga, ada neraka. Berarti gak ada yang masuk neraka, masuk surga semua. Nah, maka di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Ada misalnya roswah misalnya. Tahu roswah, Pak? Sogok menyogok itu, ya. Yang mungkin ini sudah menjadi sebuah adat kebiasaan. Ketika kita ingin mencapai sebuah jabatan yang tinggi atau ingin bekerja di dalam sebuah perusahaan, itu ada praktek atau, ya, tradisi seperti itu, ya. Yang mau jadi pegawai ini, ya, berapa, Pak? 100 juta lah, ya. Ada kalau mau jabatannya lebih tinggi lagi, ya paling enggak 200 juta, ya. Kalau kata dulu, ya, kalau mau jadi ini bahkan lebih. Nah, itu pun disembunyikan dari pengetahuan orang umum. Kalau itu sampai diketahui oleh orang secara umum, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa jadi akan dipecat, ya. Seperti kasus yang terbaru, kasus Rambo ini, ya. Rambo, ada Rambo, ya. Ya. Kenapa, Bu? Oh, okay. Berarti keliru S, nggih. Keliru, ya. Saya yang keliru R, ya. Nah, ini pun banyak sesuatu yang ditutup-tutupi. Artinya apa? Ayat ini itu menjelaskan ada orang-orang yang berusaha menutupi kebenaran. Bahkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Lebih parahnya lagi, wa yashtaruna bihi, ya. Wa yashtaruna ini apa? Memperdagangkan, menjual, ya,
berjual beli, Pak. Ya, bukan jual beli sepeda motor ini, bukan jual beli mobil, bukan jual beli rumah, tapi jual apa, Pak? Jual Alkitab, jual ayat-ayat. Wa yastaruna bi tsamanan qalila. Yang lebih parahnya apa? Yang lebih parah lagi adalah mereka menjual ayat-ayat, mereka menjual kitab ini dengan harga yang sangat murah, qalila, sangat sedikit, mendapatkan hasil dunia. Jadi tidak seberapa. Wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Coba. Ketika mereka menyembunyikan ayat-ayat ini, ya, apa yang dicari? Apa tujuan mereka menyembunyikan kebenaran dalam Al-Quran? Bahkan mereka menggunakan ayat-ayat demi kepentingan untuk meraih dunia. Apakah mereka berhak menjual ayat-ayat Allah, menjual kitab-kitab, menjual agama ini untuk meraih dunia? Wa yastaruna bi tsamanan qalila, sangat sedikit. Mereka tidak pantas, ya. Ketika kita mengetahui atau melihat ada orang yang menjual agama demi kepentingan dunia, sangat-sangat tidak pantas. Misalnya saja, ketika orang itu, ya, terbiasa melakukan praktek riba misalnya. Dia mencari ayat-ayat untuk menghalalkan prakteknya. Menjelaskan tentang bagaimana dia itu bisa melakukan hal-hal yang seperti itu untuk keuntungan dirinya. Banyak hal. Padahal jelas-jelas riba itu apa? Hukumnya apa? Haram. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Riba. Bahwa ketika mereka tidak menjauhi riba, praktek riba, Allah sendiri yang akan memerangi mereka. Artinya apa? Konsekuensi orang yang melakukan riba itu sangat besar. Kenapa? Karena langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada seorang syekh, ya, namanya Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Beliau ini dari Saudi dan sekarang beliau juga berada di dalam penjara. Padahal syekh, ya, hafal Al-Quran, hafal hadis, ya, dan berbagai ilmu syariah, ya, dikuasai. Bahkan beliau ini menjadi rujukan para masyayikh juga dan para aktivis, ya. Beliau menjelaskan ada 3 golongan yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa mereka? Yang pertama adalah ahlur riba. Jelas ayatnya, Pak, ya. Coba dibuka ayatnya. Monggo yang bawa Al-Quran, coba ayatnya dibuka. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 279. Ya. Yang berbunyi fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Ya. Jadi berkaitan 278 itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, yang 278 yaitu terkait dengan seruan Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa? Tinggalkan riba. In kuntum mu'minin. Karena yang diseru ini orang-orang beriman, maka orang beriman wajib meninggalkannya. Kalau tidak, coba Pak diterjemahkan, ya, ayat yang 279. Dan jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah
perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartanya. Kamu tidak berbuat zalim merugikan kita, dizalimi dan dirugikan. Jelas Pak ya? Jelas Bu ya? Ayat ini jelas sekali. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Setelah Allah merintahkan kita untuk meninggalkan riba, ya. Kalau kita benar-benar beriman dan kalau kita tidak bisa meninggalkannya, maka Allah ancam dengan ancaman fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Jadi kalau sudah Allah langsung yang berhadapan dengan kita, memerangi orang yang melakukan riba, ya semuanya atas kehendak Allah. Nah, ini berarti apa? Ancamannya sangat keras sekali. Kemudian yang kedua, Allah memerangi orang yang melakukan kesyirikan. Faqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar waqatiluhum, ya, perangilah mereka hatta la takuna fitnah. Fitnah di sini di dalam tafsir disebutkan asyirku, supaya tidak ada lagi kesyirikan. Nah, maka orang yang musyrik itu orang yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Maka ketika kaum muslimin itu mereka siap untuk berjihad di jalan Allah, tujuannya adalah untuk menghilangkan kezaliman. Menghilangkan apa? Zulman kabiro, kezaliman yang besar, yaitu apa? Syirik. Ya. Kesyirikan. Maka kesyirikan ini harus kita basmi, apapun bentuknya. Nah, sekarang ya alhamdulillah ya, ada pesulap merah, ada pesulap ini sudah mulai ini ya. Ya pokoknya setiap gerakan yang yang menghadapi kesyirikan kita dukung. Ya. Karena apa? Karena ahlu tauhid tidak akan bisa bertemu dengan ahlu syirik. Oleh karena itu jangan sampai kita mati dalam keadaan musyrik. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, siapa yang mati dan dia tidak pernah mensekutukan Allah, dakhalal jannah, dia wajib masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang mati sementara dia melakukan kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu kita menjadi ahlu tauhid, jangan sampai kita sedikit pun melakukan kesyirikan. Ya. Dosa besar apapun masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Dosa syirik. Ya. Jadi dosa syirik jelas tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat An-Nisa disebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni. Innallaha la yaghfir. Innallaha sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru may yusyriku bihi. Jadi Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Maka hati-hati dengan kesyirikan ini. Kemudian yang ketiga, Allah memerangi orang yang memerangi ulama, yang membenci ulama. Dulu pernah saya sampaikan di dalam kajian ini, ya, satu hadis di dalam hadis qudsi itu ya. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah bersabda di dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku,
ya, yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang kepada mereka. Nah, kekasih Allah ini siapa? Wali Allah ini siapa? Ya, di dalam hadis itu, panjang hadisnya, disebutkan bahwa yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menjadikan perintah-perintah wajib, ya, sebagai sarana wasilah untuk mendekatkan kepada Allah dan meraih kecintaan kepada Allah. Dan kemudian menjadikan sunnah-sunnah sebagai wasilah untuk mendekatkan dan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai Allah mengatakan kalau dia berjalan, maka kakinya itu adalah, ya, kaki yang senantiasa bersama Allah. Tangannya melakukan sesuatu, maka tangannya ini senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, bahkan penglihatannya. Nah, sehingga apa? Wali Allah Subhanahu wa taala ini sangat dekat, ya, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia lakukan itu adalah di atas pengawasan Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ini, ya, adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, siapa yang memusuhi waliku, memusuhi kekasihku, ya, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi hati-hati kita dengan para ulama, ya, dengan para kiai, ya. Jangan mudah menyesatkan, jangan mudah memurtadkan, jangan mudah apa? Mengkafirkan, jangan mudah, ya, mengklaim, ya, dengan klaim-klaim yang kita tidak paham. Kadangkala ijtihad para ulama hari ini itu mungkin tidak bisa kita pahami dengan baik, ya. Tapi secara amal mereka sangat luar biasa, ya. Para habaib, Masya Allah, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kita tidak tahu bagaimana amal-amal mereka, ya. Bahkan amal-amal yang kita tidak ketahui, ya, yang sangat mempengaruhi kedekatannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan karomah, memberikan kemuliaan, ya. Kadangkala, ya, ada kiai itu yang tidak bisa dilihat oleh musuh, ya. Ya, padahal musuhnya sudah jelas. Ya. Ada kiai, ada ulama, ya, yang memang kadangkala bertemu, ya, bertemu dengan orang itu, setiap orang itu kok sering ketemu dengan ulama ini, padahal ya bisa jadi itu adalah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Masyarakat itu mencintai ulama ini karena memang amal-amalnya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ada hikmah yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika ada manusia itu yang membenci ulama, yang menjadikan ulama itu sebagai musuhnya di dalam hidupnya. Kalau sudah sampai seperti itu tingkatannya, Allah yang menghadapi mereka. Hanya sekarang ini, ya, kalau tadi ada film Rambo itu tadi, ya, mungkin saya keliru ya. Itu bisa jadi dari apa yang menjadi doa para ulama, apa yang menjadi doa-doa kaum muslimin, orang-orang beriman. Mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terzalimi karena kedekatannya, Allah yang bertindak langsung. Jadi Allah yang melakukan, ya, menghadapi musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh orang beriman. Maka tiga orang ini, ya, atau tiga kelompok ini Allah yang langsung menghadapi. Siapa mereka, Pak? Yang pertama tadi? Ya, para pelaku riba, ya, hati-hati, ya. Jangan sampai kita terjerumus, ya. Kalau yang terjerumus, ya kita baca ayat ini lagi, maka
dianjurkan untuk segera bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah ya orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Nah, ini ya hendaknya kita senantiasa menjaga tauhid kita, menjaga kemurnian tauhid kita. Ya. Paling tidak kita memahami tentang masalah apa? Masalah tauhid itu sebagaimana penjelasan para ulama. Jadi jangan terjebak dengan polemik ya. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Wahabi, ada ini ya. Bapak Ibu pokoknya fokus belajar aja. Ya. Kalau ada polemik seperti itu, ya. Kalau ada perselisihan terkait dengan pemahaman seperti itu, maka apa? Solusinya farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Kemudian kembalikan kepada para ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya. Ya, jangan diramesi sendiri. Ya, ketika ada perdebatan, perselisihan, konflik seperti itu dengan pemahaman kita yang sangat minim, kemudian akhirnya kita, wah ini salah, ini yang benar, ini salah, ini yang benar. Akhirnya terjadi banyak konflik. Nah, sehingga menghadapi yang seperti itu kita tetap ya tholabul ilmi sambil apa? Sabar. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru apa? Menjadikan ilmu kita tidak barokah. Ya. Karena apa? Hari-hari ini kita dihadapkan pada satu permasalahan ya. Kadang-kala kita tidak punya ilmunya, tapi kita sudah seperti qadhi, seperti ahlu fatwa. Ya, ini sesat. Ini kafir, ini murtad, ini ya. Nah, bagaimana kita bisa memurtadkan seorang mufti misalnya, seorang ulama yang beliau ini ya hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya, dengan pemahaman kita yang minim kita kafirkan. Perjuangannya juga bagaimana ya mereka melalui proses tahapan ya yang sangat berat ujiannya di dalam tholabul ilmi, di dalam perjuangan menegakkan Islam ini. Tapi begitu dengan kelemahan kita di dalam memiliki ilmu ini, kita mudah memvonis. Nah, ini kita harus berhati-hati. Sehingga apa? Dalam masalah-masalah seperti ini kita harus hati-hati. Maka fokus belajar. Kalau misalnya masalah tauhid, ya kita fokus masalah tauhid. Paling tidak kita memahami tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ya. Atau kalau misalnya Ahlussunnah wal Jamaah ya kita memahami aqidatul awam ya. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi ya. Nah, itu juga salah, itu juga bagian dari akidah. Wah, itu akidah mana itu? Ya karena kita belum belajar. Ya, karena kita tidak tahu, karena kita tidak paham, akhirnya ini Asy'ari, ini Maturidi, ini Wahabi, akhirnya nggak ada yang benar. Ya, sehingga apa? Kita harus mempelajari. Yang penting dalam hal masalah tauhid ini kita tidak terjerumus kepada kesyirikan, ya. Tidak sampai menyembah kepada selain Allah. Kalau terkait dengan masalah Allah ada di langit, ya. Allah ada di mana-mana, ya. Nah, itu kita memiliki kaidah, ya. Ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Imam Ahmad bin Hambal bahwa kita wajib meyakini Allah itu wujud, Allah itu ada, ya. Akan tetapi kaifiyatuhu ya, Allah punya tangan ya, tapi kita tidak bisa, ya. Tangannya Allah itu jarinya 5. Nah, itu jangan ya. Kaifiyatuhu ya. Allah ada itu maklum ya. Kemudian bagaimananya Allah itu kita tidak boleh ya. Haram, tidak boleh. Ya, haram hukumnya kita memiliki pemahaman ya, kaifiyatullah. Bagaimana Allah? Pertanyaan seperti itu ya. Wal imanu bihi wajib, tapi mengimaninya itu wajib. Jadi itu sedikit ya di dalam memahami masalah akidah. Nah, masalah tauhid ini sangat penting ya agar supaya tidak kita
masuk ke dalam kemusyrikan. Dan yang ketiga tadi, bagaimana kita bersikap kepada para ulama. Jangan sampai ada kebencian kita kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sehingga apa? Allah sendiri yang menyatakan perang terhadap orang-orang ini ya. Orang-orang yang memuji wali-wali Allah, para mujahid ya, para pejuang ya, para ulama. Allah sendiri yang akan ya, menghadapi mereka. Kalau kita mungkin hanya ya dongkol saja kan gitu ya. Wah, di penjara, ulama di penjara ya, berapa ribu ya. Ulama-ulama ini mereka pun tidak melakukan pencurian, mereka tidak melakukan korupsi, mereka tidak melakukan kejahatan ya. Mereka tidak membunuh orang, tapi mereka di penjara. Ya. Banyak, tidak hanya di sini, tapi di sana juga banyak. Kita mungkin bisa marah, ya, hanya bisa dongkol. Tapi biarlah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertindak. Allah langsung yang menghadapi mereka. Ya. Kalau kita punya kemampuan, apa kemampuan kita? Ya paling minimal apa? Berdoa. Ya. Allahumma fukka qaida asrona wa asrul muslimin. Ya Allah, bebaskanlah semua tawanan ya dari kalangan kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, kan doa paling tidak kita minim doa seperti itu, Pak. Kalau punya uang ya kita bisa memberikan bantuan kepada keluarganya, kepada ya ulama-ulama kita. Nah ini ya, 3 hal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali kepada tafsir wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Mereka sudah menutup-nutupi kebenaran yang ada di dalam kitab, di dalam kalau hari ini ya terkait dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim berarti menutup-nutupi kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yastaruna bihi tsamanan qalila, dan memperjualbelikan. Ya, memperjualbelikan, memperdagangkan. Ya Allah, kira-kira ada enggak yang dagang agama sekarang ini? Ada. Wonten apa mboten? Wah, nek wonten itu harus ada pembuktiannya ya. Harus ada pembuktiannya ya. Ada yang jual Al-Qur'an. Ada yang jual Al-Qur'an. Ada banyak ya. Dodol Al-Qur'an banyak ya. Nah, yang dimaksud di sini itu bukan jual Al-Qur'annya ini, Al-Qur'an kecil, besar, sedang ya. Bukan Al-Qur'an, bukan datnya, bukan fisiknya ya. Yang dimaksud di sini ya, yang dimaksud di sini wa yastaruna bi tsamanan qalila wa huwa irdul hayatid dunya. Dia itu menjual untuk kepentingan ya, mendapatkan kehidupan dunia. Ya. Artinya bisa jadi dia akan mendapatkan jabatan. Bisa jadi dia mendapatkan apa? Pekerjaan. Bisa jadi dengan menjual ya, ayat-ayat Quran, bisa jadi menjual agamanya kayak Gus siapa itu yang viral itu ya. Ya. Tapi ya kok kenemenen ya. Jadi surat An-Nas itu disamakan dengan ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tapi yang diartikan itu yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Allah menyuruh kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu mungkin dia enggak hafal ya, tapi dengan menggunakan ayat apa? Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, tapi artinya bukan ya, bukan yang seperti kita pahami ya. Nah, ini kan terus apa tujuannya gitu loh? Apakah memang benar-benar tidak paham? Nah, terus menggunakan trik-triknya, wah, apalagi sekarang buat konten ya,
konten YouTube, konten video itu wis berbagai macam cara. Yang penting viewernya banyak, subscribe-nya banyak, ya, subscribe-nya banyak, ya, jam tonton tayangnya juga banyak, ya, bisa dapat uang. Nah, ini ya. Lah mestinya yang di-subscribe itu YouTube-nya Masjid Dzikrullah, ya. Lah kok dari dulu sampai sekarang cuma 64 subscribe. Padahal kalau jamaahnya ini lebih dari 100 ya. Ya, tapi alhamdulillah Masya Allah barokah ya. Nah ini ya, Mas ini Masya Allah ini amal jariahnya luar biasa. Ya. Jadi YouTube-nya Masjid Dzikrullah ini ya, insya Allah bermanfaat untuk umat. Ya. Menjadi amal jariah kita mendakwahkan kepada masyarakat, kepada umat, masalah tauhid, masalah dakwah dan lain sebagainya. Yashtaruna bi thamanan qalila, ya. Menjual agama ini artinya apa? Mereka mencari kehidupan yang lebih baik dengan dunia itu, tapi dengan apa? Menjual agama. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik, ya. Apalagi ini masa-masa ya 2023 ya, mendekati 2023, 2024. Ya. Orang yang tadinya dia aktif di dalam perjuangan, di dalam ya dakwah, begitu kena dunia langsung berbalik 180 derajat. Ya. Begitulah yang tadinya perjuangan untuk Islam, berkorban untuk menegakkan syariat Allah, ya, begitu duduk di atas kursi, ya, yang kursinya itu harganya 1 M, ya, mana yang dulu berjuang, Allahu Akbar, takbir saja tidak pernah, Pak, takbir saja, Allahu Akbar, takbirnya lirih. Apalagi menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kebenaran. Kenapa dia menyembunyikan? Karena dia punya tujuan. Kalau ketahuan berarti nanti akan ya seperti orang Yahudi. Nggak dapat hadiah, Pak. Ya, nggak dapat hadiah. Hadiahnya apa? Sepeda. Kalau ketahuan nanti dipecat. Kalau ketahuan ya nggak jadi. Nggak punya jabatan, ya. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Masya Allah, tapi Allah mengingatkan kepada kita. Orang-orang yang menjual agama untuk dunia, orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, menjual Alkitab untuk kepentingan dunia. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Ai inna ma yaqulunahu fi muqabalatin kitmanil haq. Jadi mereka yang seperti itu tidaklah apa yang mereka makan, yang mereka dapatkan dari hasil menjual ya ayat-ayat Allah tadi, dari hasil menjual agama tadi, ya, tidaklah mereka makan di dalam perutnya itu ilanar, kecuali api. Oh, sampai melendeng Ustadz, ya. Ya. Tapi ternyata apa? Di dalam perutnya itu berkobar-kobar api. Hidupnya tidak akan tenang. Ya. Itu ketika dia makan makanan apa yang masuk ke dalam perutnya, di dalam perutnya itu adalah hasil dari dia menipu tadi. Hasil dari dia menyembunyikan kebenaran tadi. Masya Allah, ya. Untuk menyuarakan al-haq hari ini itu juga butuh perjuangan. Ya. Hari ini kita yang sekarang memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam, terhadap Al-Quran, ini juga akan mengalami banyak ujian. Ada 3 ujian di dalam Al-Quran itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah.
Ya. Apakah kamu mengira kamu nanti masuk surga? Masuk surga begitu saja. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian itu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang dulu. Apa cobaannya? Masathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu. Ada 3 tahapan, Pak, cobaan-cobaan yang dihadapi oleh kita, ya. Kalau kita tidak kuat, ya pasti kita jual agama. Makan apa? Makan api, ya. Tapi kalau kita kuat, kita akan mengalami ujian ini. Masathumul ba'sa. Kamu tidak begitu saja masuk surga kecuali kamu menghadapi 3 ujian. Yang pertama ba'sa. Ba'sa ini ujiannya itu ya tahapannya ringan, Pak, ringan sekali. Ya. Kemudian naik kepada tahapan wadh-dharra. Ya, tahapan berikutnya agak berat. Wa zulzilu. Zulzilu ini zilzal. Kalau bahasanya gempa itu. Ini yang paling berat. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai di dalam ayat itu disebutkan Allah, orang-orang dahulu sampai ya mengeluh kepada Rasulullah. Hatta yaqular rasul, para rasul dan pengikutnya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Dari dulu sampai sekarang ya begini-begini aja, ya, tidak ada perubahan. Ketika dia mengalami ujian yang sangat ringan, misalnya sakit, ya, sakit, sudah tidak bisa berangkat lagi taklim, sakit, ya, apakah dia bisa istiqomah ketika diuji dengan sakit? Ya, bisa jadi sakit itu adalah ujian dia untuk menghapuskan dosa-dosanya, ya, karena penyakit itu adalah mensucikan dosa. Dia tidak sabar dengan sakitnya. Bisa jadi sampai pada tahapan apa? Ujian yang lebih berat. Misalnya salah satu keluarganya atau suaminya meninggal, atau istrinya meninggal, atau anaknya meninggal. Atau mungkin kehilangan pekerjaan. Ya mungkin kalau bagi kita berat. Ya. Tapi kalau orang-orang salaf dulu tidak berat itu. Ya. Tapi kalau kita berat, Pak. Mangan opo arepe? Opo-opo larang saiki? Gak nyambut gawe. Ya. Wa zulzilu, sampai pada tahapan yang sangat berat sekali, ya. Berat sekali. Mungkin ini kita ditawari, ya. Tawari. Pak, iki nek sampean melok aku oleh 1 juta, Pak. Melok opo? Ya. Wah, ini sudah, ya. Sampean tadi mata-mata Masjid Dzikrullah, ya. Mata-mata Masjid Dzikrullah bayarannya gede, Pak. Tapi mata-matanya untuk apa? Untuk memerangi al-haq, memerangi orang-orang yang menggembosi orang-orang. Kayak orang-orang munafik dulu pada zaman Rasulullah. Itu sukanya apa? Murjifuna wa mukhdiluna, mencaci, mencela orang-orang kaum muslimin. Dan apa? Gembosi, Pak. Kalau ada panggilan jihad, mereka langsung ngomong, ya. Kamu ini kok berangkat? Musim paceklik begini kok kamu berangkat? Kuat tak? Ya. Kalau lagi musim panen, lo ngarepe panen kok yo, mbok tinggal. Nanti ya, kamu nanti nggak bisa ngurus kebunmu, hasilnya nggak maksimal. Terus kamu nanti kalau mati, bojomu rondo, sapa engko sing ngerawat, ya. Pokoknya gitu, pekerjaan orang-orang munafik itu. Senengannya itu begitu. Dia itu menjadi muhdiluna wa murjifun. Kalau nanti ada orang beriman, kaum muslimin, para mujahid ini datang membawa kemenangan, ya. Wa in asobahum, ya, di dalam surat An-Nisa itu disebutkan kalau orang beriman ini menang. Waduh rek, kok gak melok mau yo? Nek melok lah, ya, awak dewe, ya, untung. Pasti nek melok malah oleh akeh iki mau. Ya. Nah, awak dewe nek melok pasti oleh tambah akeh. Percaya diri, mereka
seperti itu. Kalau orang beriman kalah, dia mengatakan, "Loh ya, wis tak kandhani, mangkane ta mamu lo ya." Makanya dari tadi ya, wong sudah tak kasih tahu, jangan ikut. Sudah, kalah. Wis gak mungkin menang. Nah, begitulah orang-orang beriman, orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyuqatil fi sabilillahi ya, yasruna bil hayatid dunya." Maka berangkatlah berperang di jalan Allah. Allah akan membeli ya dunia ini dengan nilai apa? Di dalam surat At-Taubah ayat 111 jelas, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Ya. Nah, di dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa Allah akan membeli apa yang kita perjuangkan selama ini, apa yang menjadi usaha kita. Allah ganti dengan surga. Nah, tapi kita diuji dengan ujian tadi, ya, dengan ujian ringan, agak berat, ujian berat. Para nabi dahulu ujiannya berat, Pak. Nabi Musa yang kita kaji selama ini dalam surat Al-Baqarah, bagaimana ujiannya menghadapi kaumnya. Mereka, orang-orang kafir, membuat rencana-rencana jahat untuk membunuh Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam juga dibunuh. Direncanakan mereka untuk membunuh para nabi. Ya. Apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Mekah, kemudian sampai di Madinah, sampai Yahudi tidak rela kalau Nabi Muhammad itu muncul. Ya. Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran adanya Nabi Muhammad? Ya. Mereka sampai mengatakan itu tukang sihir itu, ya, sahirun majnun, tukang sihir, ya, itu orang gila itu. Mereka mengatakan sesuatu yang sebetulnya ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu sebetulnya mereka tahu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Artinya apa? Yang memberitahu itu bukan manusia, tapi yang memberitahu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Kitab-kitabnya. Ya'rifuna. Mereka paham sebagaimana mengenal anak mereka sendiri, coba. Tapi mereka tutup-tutupi. Sampai sekarang itu kita juga sangat heran kenapa ada orang itu yang benci kepada Nabi Muhammad padahal dia muslim. Coba. Benci terhadap Islam padahal dia orang Islam. Benci terhadap Al-Quran padahal dia orang muslim. Nah, inilah rahasianya. Ternyata ada mereka itu yang seperti itu. Kenapa? Tujuannya ingin mencari dunia, mencari selamat, Pak. Ya. Wala yukallimuhumullah. Orang yang seperti itu dia memakan makanan di dalam perutnya itu terdapat api yang menyala-nyala. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan orang-orang seperti itu tidak diajak oleh Allah untuk berbicara pada hari kiamat. Sampean misalnya ya, kita sendiri kalau misalnya pegel, kesal gitu ya, mangkel sama teman gitu. Ya. Bahkan mungkin assalamualaikum. Apa ya? Assalamualaikum ya. Saking mangkel ya. Wis utang, gak bayar, utang mana ya. Terus kita itu diomongkan yang seperti itu, kita mangkel misalnya. Ya. Kita pun kadangkala gak mau ngomong, gak mau ketemu, gak mau, apalagi ngomong. Saking mangkelnya. Jangankan sama teman, kadang-kadang sama istri ya. Istri sama suaminya juga begitu ya. Kalau suami istri ya, kadung kesel, kadung pegel ya, mangkel. Kira-kira mau ngomong, Pak? Ya, jangan sampai enggak ngomong ya. Nanti enggak makan lah ya. Enggak ono kopi, enggak ono teh nanti ya. Nah. Kalau suami istri paling lama 1 jam ya. Jangan sampai berhari-hari ya. Iso 3 dino, waduh, goling ya. Begitu juga
Orang-orang yang menjual, orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang yang seperti yang kita bicarakan tadi itu, mereka tidak diajak oleh Allah berbicara pada hari kiamat. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Sudah tidak diajak ngomong, wala yuzakkihim. Mereka pun tidak disucikan oleh Allah, ya. Kalau di dalam kita pernah mengkaji ya pada waktu ya ayat-ayat yang lalu, itu kita mendapatkan satu hadis bahwa ada namanya ma'ul jannah. Nanti di akhirat itu ada namanya air surga. Air surga itu adalah gunanya untuk membersihkan nanti orang-orang beriman yang ada keimanan di dalam hatinya itu, yang nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian nanti dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kehendak Allah, Allah akan ya ambil orang beriman yang ada dalam neraka itu tadi karena merasakan siksaannya dan akan dimasukkan, dibersihkan, ya, ma'ul jannah, di air surga ini. Orang-orang yang seperti ini wala yuzakkihim, tidak diajak ngomong dan juga tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ada adzabun alim, ada adzabun azim, ada adzabun muhin, ada adzabun syadid. Azab yang sangat berat, adab yang sangat ya menghinakan. Ini adzabun alim, pedih. Ya. Kalau mau merasakan pedih itu, Pak, ya, ambil pisau, terus kulitnya ini disayat-sayat. Setelah itu ambil lemon, Pak, ambil jeruk misalnya. Ya. Itu namanya pedih, ya. Tapi lebih pedih dari itu azab Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Dan lebih parah lagi, mereka tidak hanya menyembunyikan kebenaran, akan tetapi apa? Mereka itu mengganti hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah didapatkan, petunjuk Islam, ya, nikmat iman, nikmat Islam sudah kita dapatkan, sudah kita rasakan. Lah kok mereka itu mengganti dengan apa? Dengan kesesatan. Tapi mereka tahu kebenaran itu. Mereka tahu Islam ini benar. Mereka tahu Al-Quran ini benar. Tapi mereka tetap sesat. Inilah kondisi, ya. Kondisi yang hari ini juga kita mendapatkan banyak kaum muslimin seperti ini. Sudah tahu rasuah, sogok menyogok itu tidak boleh, kok ya masih. Gini apa mboten? Sudah tahu riba itu haram, bahkan Allah memerangi langsung. Ya. Tapi dia masih melakukannya. Gini apa mboten? Banyak, ya. Apalagi ya sesuatu yang melanggar syariat, yang hari ini mungkin ya banyak mereka itu paham tentang syariat Allah, tapi mereka masih tetap melanggarnya. Ini namanya apa? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka mengganti petunjuk dengan kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah. Ya. Sebetulnya mereka itu dengan petunjuk Allah, dengan keimanan, dengan keislaman, dengan memahami Al-Quran, dengan memahami kebenaran itu mendapatkan ampunan dari Allah, tapi mereka ganti dengan azab. Tapi mereka itu yang seperti itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya tadi dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri itu heran, ya. Apalagi kita, coba. Fama asbarahum alan nar. Ya, basa Surabaya ngene, Pak Bu. Cek sabare wong ngene iku. Lah iya, cek sabare. Oleh sepiro sih donya iki?
dapat berapa dunia ini kok dia itu sabar dengan azab, dengan ya siksaan Allah di dunia dan di akhirat untuk mendapatkan dunia yang tidak seberapa, dia itu kok sabar nanti merasakan azab Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang riba itu Pak tahu kalau azab Allah itu dirasakan. Orang yang riba itu ya gak iso turu, yo gak tenang, kadang-kadang budal kerja tabrakan, ya ngerti wah ini salahku ini, ya tapi ya meni utang maneh, ya tambah gede utangnya, soalnya beranggapan nih gak ngene gak nyambut gawe. Orang yang sogok menyogok itu untuk meraih jabatan, untuk meraih prestasi, itu juga tahu yang seperti itu. Ar-raswa wal murtasyiyah, orang yang menyogok, orang yang menerima, orang yang memberikan jalan, sogok menyogok itu haram. Ya tahu. Tapi ini gak ngene ya Kak, iso nyambet gawe. Ya. Mereka tahu yang seperti itu salah, yang seperti itu sesat. Tapi fama asbarahum alanna la ya kok sabar. Orang yang seperti itu merasakan adab api neraka. Ya. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id, ya. Yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini dengan benar. Dalam kitab yang kita dapatkan ya, dalam Al-Qur'an ya, kalau kita sebagai seorang muslim terdapat kebenaran. Di dalam Taurat, Injil, Al-Qur'an itu terdapat kebenaran yang nyata. Tapi mereka banyak apa? Menyelewengkan. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan orang-orang yang menyelisihi kitab, ya, orang-orang yang menantang, orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran, ya. Sekarang banyak yang debat Pak, ya. Apalagi di media sosial itu, masya Allah, ya. Kalau kita tidak cerdas, tidak pinter, pasti kita terseret-seret. Oh iya ini wow, ya. Ikut-ikutan gitu ya, apalagi di grup WA, centing-centing ya, wah grup WA ini ya, dan nanti terseret. Kalau kita tidak sabar, tidak bijaksana, lafi shiqaqin ba'id. Kalau kita tidak kembali kepada kebenaran Al-Qur'an, kepada apa namanya kebenaran Allah dan Rasulnya, lafi shiqaqin ba'id, pasti akan tercerai-berai. Kita akan merasakan itu. Innal ladzina yaquluna. Nah, di dalam ayat ini terakhir ya ditafsirkan inna mastahaqqu hadzal adzab asyadid li anna Allah taala anzala ala rasulih Muhammad wa alal anbiya qablahu kutubihi bitahqil haqq wa ibtalil batil ya. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id falihadza istahaqqul adzab. Jadi azabnya di dunia itu Pak, orang yang menjual kebenaran tadi, dia selalu apa? Bertikai. Ya. Di sana debat, pokoknya enggak. Dia itu pikirannya kacau. Nah, itu azab ya. Di dalam tafsir itu dikarenakan azab dari Allah ketika dia rasakan di dunia. Dia menyembunyikan kebenaran itu pasti tidak tenang. Ya. Apalagi kalau pas poligami ya, dia menyembunyikan istri keduanya dengan ya istri pertama. Tidak tahu kalau dia sudah menikah lagi. Ya, kira-kira apa yang terjadi Pak? Tenang napa mboten? Ya, tenang aja Ustaz. Ya, pokoknya gak konangan. Nah, ini ya, pokoknya gak konangan. Mesti ya ada sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, disinilah apalagi menyembunyikan sebuah kebenaran. Dan dia kacau pikirannya. Di dunia dia diazab oleh Allah dengan hidupnya tidak tenang. Selalu dalam keadaan apa? Bertikai, berseteru, ya, di mana-mana. Makanya ya, kita lihat orang-orang liberal, orang-orang sekuler, mereka apa? Yang dicari adalah dunia dan dunia. Mereka berdebat, mereka ya tembak-tembakan, mereka bunuh-bunuhan, mereka saling ya
berperang, bertempur hanya untuk meraih dunia itu tadi. Ya. Inilah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang yang menyembunyikan kebenaran dari Al-Qur'an, menyembunyikan kebenaran dari Alkitab, dan juga mereka yang tidak memiliki komitmen terhadap Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kajian ini ya, ayat yang kita kaji pada malam hari ini membuka wawasan kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam kebenaran ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan mudah-mudahan Allah ya senantiasa memberikan kesabaran, keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.